Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allahu jalla wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Alhamdulillah, pemirsa TV Sunnah dimanapun anda berada, puji dan syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak limpah nikmat, dan dengan taufiknya Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk bisa melanjutkan kembali pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yang dimana insyaAllah ta'ala kita akan membahas lanjutan pada pembahasan sebelumnya, yang ini kaitannya masih pada hukum mad yang berada pada posisi yang terakhir, yaitu mad lazim, yang dimana kita ketahui bersama bahwa mad lazim ini sendiri dia memiliki dua bagian, ya, ada mad lazim kilmi dan ada mad lazim harfi. Mad lazim kilmi sudah kita lalui bersama bahwa di antara maknanya adalah, intinya adalah dia berada di pertengahan, ya, bukan pada awal surat. Adapun mad lazim harfi ini yang kedua, dia berada di awal surat. Jadi ayat yang pertama, ya. Yang dimana mad lazim ini sendiri kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya bahwa kita ketahui bersama di dalam Al-Quran itu kita tahu bahwa terdapat 30 juz, ya, yang terdiri dari 114 surat. Nah, dari 114 surat ini, tidak semua surat ini diawali dengan mad lazim harfi. Mad lazim harfi ini adalah huruf muqatta'ah, yaitu huruf yang kita baca secara terputus. Artinya adalah sesuai dengan ejaannya. Nah, di dalam 114 surat ini yang ada yang diawali dengan cara membaca huruf muqatta'ah, yaitu bacaan yang terputus-putus itu sekarang dengan ejaannya, itu ada hanya 29 surat dari 114 surat. Sehingga seperti contohnya Al-Baqarah, maka itu diawali dengan bacaan yang dihukumi dengan mad lazim harfi yang disebut dengan huruf muqatta'ah, yaitu membaca huruf-huruf sesuai dengan ejaannya. Seperti dalam soal Baqarah, ayat pertama alif lam mim, itu kita baca dengan ejaannya. Alif, kemudian lam, ada mimnya, kemudian ketiga mim. Nah, kita harus membaca sesuai dengan ejaannya. Ini disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah. Yang dimana huruf muqatta'ah, huruf yang keluar dalam ayat pertama di beberapa surat, itu secara keseluruhan itu terdapat 14 huruf yang keluar pada huruf muqatta'ah. Apa saja? Disebutkan oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya di antara huruf yang keluar dari huruf-huruf muqatta'ah yang keluar dari awal ayat di beberapa surat, itu adalah silhu suhairan man qata'ka. Nah, kalimat atau rumus ini, yaitu rumus silhu suhairan man qata'aka, ini 14 huruf ini, itu semua hurufnya berada pada awal ayat di beberapa surat. Seperti contohnya sad tadi, ya, silhu sad, yaitu ada dalam surah Sad. Kemudian lamati, sil, lam, ada dalam surah Al-Baqarah, alif lam. Nah, itu 14 huruf tadi yang dirumuskan dengan istilah silhu suhairan man qata'aka, itu merupakan huruf-huruf yang keluar pada ayat pertama di beberapa surat, yaitu yang keluar dari 29 surat tadi. Nah, perlu diperhatikan bersama, tadi kita sudah membahas mengenai huruf-huruf muqatta'ah, yaitu huruf-huruf yang memang dibaca dengan cara dibaca panjang,
yang dia ada pada awal ayat di beberapa surat, yaitu ayat yang pertama, ya. Di mana tadi ada 14 huruf yang ada pada huruf-huruf muqatta'ah. Jadi kalau ada yang nanya, ada yang bertanya, apa itu huruf muqatta'ah? Huruf muqatta'ah itu adalah huruf yang ada, yang dibaca, yang berada di awal ayat di beberapa surat. Jadi misalkan di surat Al-Baqarah, ayat pertama, ayat awal. Nah, itu kan alif lam mim. Nah, ini disebut dengan huruf muqatta'ah. Yang diawali oleh huruf-huruf muqatta'ah ini, kita harus membacanya sesuai dengan ejaannya, bukan sesuai dengan hurufnya. Kalau secara zahir hurufnya itu kan alam, ya, alif, lam, dan mim. Akan tapi ternyata dalam penerapannya kita tidak bisa sesuai dengan huruf, akan tapi sesuai dengan ejaannya. Nah, dari 14 huruf tadi yang keluar di huruf-huruf muqatta'ah, semuanya tidak dihukumi dengan membaca 6 harokat. Karena kita tahu mat lazim ini adalah mat yang dibaca 6 harokat. Dan ini kesepakatan ulama. Ya, kita harus membaca dengan 6 harokat. Dan 6 harokat ini merupakan harokat yang mentok paling akhir. Jadi dalam riwayat Hafs an Asim itu, paling panjang mat itu ya mat lazim ini. Sebagaimana Al-Imam Syekh Ibrahim As-Samannudi dalam kitabnya Tuhfatus Samannudi, itu beliau menjelaskan pada bait 111. Ya, beliau menjelaskan bahwa aqwal mudud lazimun, bahwa mat yang paling kuat, artinya paling panjang dalam membaca kadarnya, itu adalah mat lazim. Yang kita ketahui bahwasanya mat lazim itu dibaca 6 harakat. Sehingga dari 14 huruf tadi yang disebutkan silhu suhairan man qata'aka, ternyata itu dibagi menjadi 4 hukum. Maksudnya 4 hukum itu apa? Dari sisi panjangnya. Yang pertama, ada huruf yang dibaca 6 harakat, yaitu 6 harakat ini sebagaimana disebutkan adalah naqasa asalukum, ya, ainnya ditiadakan, berarti naqasa salukum, ya. Jadi naqasa salukum ini dia dibaca 6 harakat apabila keluar pada huruf muqatta'ah ayat yang pertama, ya. Adapun yang kedua itu adalah hukum mat lazim, ya, huruf muqatta'ah yang dia itu dihukumi boleh dibaca 6 harakat dan juga tidak mengapa dibaca 4 harakat juga, yaitu huruf ain. Jadi huruf ain itu sebagaimana perkataan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri, beliau mengatakan wa ainu dzu wajhaini wat tulu akhas. Beliau menjelaskan bahwa ain itu dzu wajhain. Dzu, huruf ain itu yang keluar pada huruf muqatta'ah, yang keluar pada ayat pertama di surat, contoh surat Maryam, ya. Itu kan ada huruf ain, kaf, ha, ya, ain. Nah, ada ain tuh. Nah, huruf ain ini dihukumi pada huruf-huruf muqatta'ah dengan hukum yang kedua, yaitu apa? Dia boleh dibaca 6 harakat, asalnya 6 harakat, ya. Akan tapi ternyata tidak mengapa kita membaca dengan 4 harakat. Tapi asalnya 6 harakat. Karena kan dia dihukumi dengan mat lazim. Mat lazim. Namun kenapa dia itu boleh 4? Yaitulah para ulama mereka mengatakan tidak masalah untuk membaca 4-nya. Tapi lihat, Syekh Sulaiman menjelaskan di akhir baitnya, beliau mengatakan apa? Wattulu akhos. Akan tetapi yang dibaca 6 harakat ini jauh lebih utama. Artinya, walaupun huruf ain ini boleh dibaca 4, namun 6 harakat ini lebih baik. Tapi tidak menyalahkan yang membaca 4 harakat. Nah, kemudian huruf muqatta'ah yang dihukumi dengan yang ketiga ini adalah dia yang ada pada ayat pertama di beberapa surat, dia dihukumi dengan membacanya 2 harakat saja. Tadi kan disebutkan 6 harakat yang pertama. Yang kedua ini 6 harakat tapi juga nggak mengapa 4 harakat juga. Adapun yang ketiga ini dia dibaca matnya kadarnya 2 harakat saja. Yang disebut dengan mat lazim, mat tabi'i harfi. Mat tabi'i harfi, yaitu hurufnya cuma 5, yaitu hayyun, tahur, ya, ha, ya, to, ha, ra. Makanya kalau contohnya ha dalam surat Al-Ahqaf, ha mim, itu yang panjang mimnya. Akan tapi hanya dibaca 2 harakat karena tadi dia termasuk dalam kategori huruf muqatta'ah yang diam adalah mat tabi'i harfi, ya. Kemudian contoh kalau mengapa kok Yasin ya-nya pendek? Karena memang ya itu dihukumi dengan mat tabi'i
harfi. Jadi itu yang kita ketahui. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah dia tidak dibaca panjang. Yaitu apa? Cuma satu, yaitu alif. Jadi kalau ada alif, ada Al-Baqarah ya, alif itu nggak dibaca panjang. Tapi tetap ejaannya itu harus jelas. Alif itu kan adalah a, lam, kemudian fa. Makanya ada bunyi fa, alif. Karena memang kita membacanya harus sesuai dengan ejaan hurufnya itu. Nah, itu yang kita pahami bersama, sehingga huruf muqatta'ah yang kita kenal yang dia berada di ayat pertama di beberapa surat, ternyata tidak semuanya dibaca 6 harokat. Ada beberapa hukum ya, ada yang 6, ada yang 46, kemudian juga ada yang 2, dan ada yang tidak dibaca panjang. Itu mengenai lazim, huruf muqatta'ah. Kemudian ternyata yang perlu kita ketahui bersama juga, ternyata mad lazim ini memiliki 2 hukum. Ya, mad lazim harfi ya. Mad lazim harfi ini memiliki 2 hukum, yaitu ada mad lazim harfi mutsaqqal dan juga ada mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, kemudian kita akan mengetahuinya. Apa itu mad lazim harfi mutsaqqal dan apa itu mad lazim harfi mukhaffaf? Yang pertama, mad lazim harfi mutsaqqal adalah mad lazim ya, mad lazim yang dia ada pada awal surat, artinya ayat yang pertama di beberapa surat, yang dia ini diidghamkan, atau bahasa mudah kita gini aja, kita menggunakan bahasa yang mudah saja. Mad lazim harfi mutsaqqal adalah mad yang ada di ayat pertama di beberapa surat yang ada tasdidnya. Udah seperti itu aja. Ya, kalau itu kita menginduk kepada Al-Quran Indonesia. Ya, kalau menginduk kepada Al-Quran Madinah, Mushaf Madinah, itu tidak ada tasdid memang. Tapi kalau kita maknakan, itu adalah diidghamkan. Yang diidghamkan. Tasdid itu kan artinya apa? Diidghamkan. Contoh, mad lazim harfi mutsaqqal, ya, jangan jauh-jauh, Al-Baqarah. Al-Baqarah. Tadi disebutkan bahwa mad lazim harfi mutsaqqal adalah mad yang diidghamkan. Mad yang dia dimasukkan. Ya, pada huruf yang kedua. Contoh, alif, lam. Lam itu kan secara ejaannya adalah lam, alif, kemudian mim. Ya. Setelah huruf lam ini kan ada huruf apa yang ketiganya? Mim. Nah, cuman kalau kita perhatikan di ujung huruf lamnya secara ejaan ada huruf apa? Ada huruf mim. Nah, kemudian ketika pada ejaan lamnya ini di akhirnya ada huruf mim, ternyata di huruf ketiga itu ada mim lagi. Alif, lam, mim kan alam ya. Yaitu ketiganya ada mim lagi. Sehingga ada 2 mim nih. Mim yang pertama yang dia berada pada ejaan huruf lam. Dan ada mim yang memang di mim asli ini. Nah, sehingga mim yang mati yang pada lam ini kan bertemu dengan huruf yang hidup. Mim itu. Nah, ini disebut dengan diidghamkan. Kalau dalam Mushaf Madinah memang tidak ada tasdid. Tapi secara hukumnya itu menjadi idgham. Dimasukkan. Nah, itu. Jadi kalau kita melihat dari Mushaf Indonesia itu pasti ada tasdidnya. Seperti to, sim, mim. Ya, itu. Jadi itu yang harus kita pahami bersama mengenai mad lazim harfi mutsaqqal. Jadi itu ya. Jadi biasanya itu ada tasdidnya. Kalaupun tidak, maka kita lihat dari segi ejaannya. Ya, apakah di situ ada yang diidghamkan atau tidak. Jadi intinya ada tasdidnya. Seperti tadi alif lam mim, kemudian alif lam mim ra. Ya, yang idghamnya itu antara lam ke mimnya. Ya, itu. Itu mengenai mad lazim harfi mutsaqqal. Kemudian berikutnya yang harus kita perhatikan juga adalah mengenai mad lazim harfi mukhaffaf. Dan apa itu mad lazim harfi mukhaffaf? Perlu diperhatikan semuanya mengenai mad lazim harfi mukhaffaf ini. Tadi disebutkan kalau mutsaqqal adalah yang diidghamkan atau yang ada tasdidnya. Nah, adapun yang mukhaffaf ini tidak diidghamkan dan tidak ada tasdidnya. Itu yang harus kita pahami bersama. Kemudian yang harus kita ketahui juga mengenai mad lazim harfi mukhaffaf ini juga adalah bahwa dalam membacanya tadi disebutkan tidak boleh kita itu mengidghamkan. Ya, karena memang tidak ada pertemuan 2 huruf yang sama. Karena kan seperti tadi alif lam mim itu karena ada perjumpaan 2 huruf yang sama. Mim yang pada huruf lamnya ketemu mim. Ya, maka ini harus diidghamkan, digunnahkan maksudnya ya, dibaca dengan gunnah. Adapun kalau mukhaffaf tidak digunnahkan. Seperti contohnya alif lam ra.
Alif lam ra. Kalau kita perhatikan lam itu kan berarti secara ejaannya lam, alif, mim. Nah, mim ini kan dalam kondisi mati, ya, ejaan pada lamnya. Bertemu setelahnya itu ra. Nah, ra, ya, ra ini kan dia itu berarti mim mati ketemu huruf ra. Berarti dihukumi dengan apa? Idhar. Sehingga tidak boleh kita itu membaca dengan idgham. Jangan kita membaca ditahan terlebih dahulu, tidak. Akan tapi cukup mimnya dibaca sebentar langsung ra. Contohnya alif lam ra. Ada mimnya, tetap ada mimnya, karena memang kita dalam membaca huruf muqatta'ah yang keluar di ayat pertama di beberapa surat itu kita harus jelaskan bacaannya sesuai dengan ejaannya. Jadi jangan kita baca alif la ra, tidak, mimnya tetap harus kebaca. Ya, begitu juga kalau kita membaca pada surat Maryam, ya, itu harus sesuai dengan ejaannya. Kaf ha ya ain. Karena tadi huruf ain itu kan secara ejaan ain ya nun, ya, sehingga nunnya ini kan dalam kondisi sukun bertemu dengan shad. Nah, sehingga dibaca dengan ikhfa. Makanya kenapa kok bisa dibaca ikhfa? Karena kita harus membaca sesuai dengan ejaannya. Dan ternyata ejaan huruf ain ini terdapat huruf nun. Dan nun ini bertemu setelahnya huruf shad yang menjadikan hukum yaitu ikhfa. Sehingga kita harus baca dengan ikhfa. Contohnya tadi kaf ha ya ain shad. Itu yang harus kita fahami bersama mengenai bacaan yang disebut dengan mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi tidak diidghamkan. Intinya kalau dalam Quran Indonesia tidak ada tasydidnya. Kalau secara makna kitanya adalah tidak ada perjumpaan dua huruf yang sama atau yang tidak berjumpa dengan huruf-huruf mad. Huruf-huruf gunnah. Ya, huruf-huruf gunnah. Seperti tadi kan alif lam ra. Itu kan tidak ada huruf gunnah setelah mim. Tapi mim ketemu huruf ra ini kan dihukumi dengan idhar, bukan idgham. Nah, itu yang kita fahami bersama, dan alhamdulillah kita sudah menuntaskan mengenai pembahasan mad lazim harfi ini. Memang di dalam beberapa kitab ada mad-mad yang tidak dijelaskan, ya, seperti contohnya seperti mad ta'zim, kemudian ada istilahnya di situ ada mad farq, ya. Yang kita ketahui mad farq itu adalah mad lazim yang didahului dengan hamzah istifham, yaitu sebagai tanya, ya, sebagai pertanyaan gitu. Di mana seperti contohnya mad lazim harfi, ya, mad lazim tadi yang disebutkan mad lazim mad farq itu contohnya az-zakarain. Kalau kita melihat secara hukum ini adalah mad lazim kilmi, ya, mad lazim kilmi. Akan tapi ternyata dia juga secara pembahasan lainnya dalam kitab tajwid, ia pun dibahas dengan hukum disebut dengan mad farq, ya, mad farq, yang dimana dalam membacanya ya kita harus membaca dengan lazim, yaitu membaca dengan berapa? 6 harokat tadi lazim, ya. Cuman mad farq ini yang perlu kita ketahui dalam riwayat Hafs an Asim jalur Syatibi itu dia boleh dibaca dengan 2 cara. Yang pertama itu adalah dengan membacanya 6 harokat, yaitu mad lazim, ya. Contohnya tadi az-zakarain, Allah, itu, ya. Kenapa tadi saya sebutkan mad lazim kilmi? Karena dia bukan berada di ayat pertama di beberapa surat. Dia berada di pertengahan surat. Nah, makanya saya sebut dengan mad lazim kilmi. Tapi ternyata di beberapa kitab disebutkan juga bahwa hukum bacaan tadi juga disebut dengan mad farq, ya, atau mad farqi, ya, mad farq. Di mana tadi disebutkan ada 2 cara baca. Yang pertama, karena tadi disebutkan mad lazim kilmi dibaca 6 harokat. Cara yang kedua adalah dibaca dengan tashil. Tashil itu yang kita ketahui itu merupakan bacaan-bacaan gharibah. Ayat-ayat gharibah itu ayat-ayat yang secara zahirinya itu tulisannya seperti itu, tapi ternyata dari sisi bacaannya berbeda. Seperti contohnya kan waqala arkabu fiha bismillahi majreha. Ya kan? Itu kan tulisannya kan harusnya majroha. Cuma ternyata dari sisi bacaan berbeda, dan ini sebelum dengan ayat gharibah. Nah, di antara ayat gharibah juga adalah tashil.
tasil itu meringankan hamzah. Yang kedua, itu ada dalam surah Fussilat. Itu dicontohkan a'jami, a'jami, a'jami. Nah, mad lazim atau mad farq ini itu boleh dibaca dengan tasil tadi. Ya, yaitu dibaca, tadi kan dibaca 6 harokat ya. Az-zakarain. Nah, kalau dibaca tasil gimana? Az-zakarain, az-zakarain. Jadi kayak 2 harokat. Ya, menyeret bacanya itu. Az-zakarain. Jadi tulisan aslinya itu AA. Cuman A yang keduanya itu di apa ya? Diseret aja. Az-zakarain seperti itu. Nah, itu yang kita pahami bersama mengenai mad farq ini. Nanti juga ada pembahasan lagi mad ta'zim. Mad ta'zim itu ada pada kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Nah, itu disebut dengan mad ta'zim, yang dimana kalau bisa kita bacanya, kita kalau mengetahui secara hukum memang itu merupakan mad jaiz munfasil ya, yaitu dibaca lebih dari 2 harakat namun tidak sampai 6. Nah, namun karena ini mad ta'zim ya, sebagai ta'zim kekuasaan Allah, karena ini kalimat tauhid dan kita baca dengan panjang. La itu kan ada la ketemu hamzah. Nah, kalau kita perhatikan kalimat la ilaha illallah, la yang pertama itu pasti ada benderanya. Karena memang setelahnya itu ada hamzah. Nah, itu yang kita pahami bersama mengenai mad ta'zim. Sehingga alhamdulillah untuk pembahasan mengenai mad ini kita sudah menuntaskannya semua, dan perlu diketahui bersama bahwa ringkasan pada mad lazim harfi ini adalah bahwa mad lazim harfi ini pada intinya adalah dia mad yang keluar di ayat pertama di beberapa surat. Yang tadi disebutkan bahwa yang keluar hukum mad lazim harfi ini yang kita sebut dengan huruf muqatta'ah itu terdapat 29 surat saja dari 14 surat. Nah, kemudian mad lazim harfi ini, hukum yang masuk kategori mad lazim harfi ini dalam segi bacaannya itu huruf-hurufnya disebut dengan huruf muqatta'ah. Jadi huruf muqatta'ah adalah huruf yang ada pada ayat pertama di beberapa surat, yaitu tadi di 29 surat. Ya, yang dimana dalam membaca huruf muqatta'ah ini kita harus membacanya sesuai dengan ejaannya, bukan dengan secara zahir hurufnya. Kayak tadi saya contohkan alif lam mim. Kita harus membaca sesuai dengan ejaannya, alif, lam, mim, bukan alam. Ya, karena secara zahirnya itu alam. Cuman huruf muqatta'ah ini dia harus dibaca sesuai dengan ejaannya. Kemudian berikutnya, kalau mad lazim harfi mutsaqqal adalah mad yang berada di ayat pertama di beberapa surat yang ada tasydidnya, itu mutsaqqal. Adapun mukhaffaf maka itu tidak ada tasydidnya. Atau istilah lainnya adalah kalau mutsaqqal itu diidghamkan, kalau mukhaffaf itu tidak diidghamkan. Dan jika ada pertanyaan apakah mad lazim ini atau huruf muqatta'ah, apakah huruf muqatta'ah ini semuanya dibaca 6 harakat? Maka jawabannya tidak. Ya, karena dibagi tadi menjadi 4 hukum. Ada yang 6 harakat, ada yang dia itu 6 harakat tapi juga boleh 4 harakat, dan ada ternyata yang 2 harakat, dan juga ada yang tidak dibaca panjang. Sehingga kalau ada yang bertanya apakah huruf-huruf muqatta'ah itu dibaca panjang semua, maka jawabannya tidak. Ya, karena tadi dibagi menjadi 4 hukum. Ya, itu yang harus diketahui bersama oleh pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita sudah menuntaskan mengenai pembahasan mad lazim harfi ini. Barakallahu fikum. 94,3 FM Kita Radio. Terima kasih pendengar Radio Kita FM, Anda masih membersamai kami di frekuensi 94,3 MHz Radio Kita FM, meniti ilmu menata hati. Masih di program Kalam Kajian Live malam hari, interaktif bersama dengan Ustadz Fauzi Abu Fasya Hafizahullah Ta'ala. Di sesi yang pertama tadi kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang hukum dari mad lazim harfi ya. Dan insyaallah di sesi yang kedua ini kita akan mengajak Anda untuk lebih menggali lebih dalam ya pembahasan kita, yaitu kita akan mengetahui hukum-hukum tajwid dari Quran surat Ad-Duha yang akan dibahas oleh Ustadz Fauzi Al-Fasya. Sambil kami juga menantikan partisipasi dari teman-teman pendengar yang ingin memperdengarkan bacaan Qurannya. Silakan Anda bisa membaca Quran surat Al-Insyirah sebagaimana yang tadi kami sampaikan di awal
Dan juga sebelum break tadi, Anda bisa mengirimkannya melalui voice note atau pesan suara WhatsApp ya di 0852 10 943 943. Silahkan Anda bisa membaca Quran surat Al-Insyirah yang insya Allah nanti akan dikoreksi oleh Ustadz Fauzi Abu Fasya. Sementara itu kita juga persilakan kepada Ustadz Fauzi untuk melanjutkan pembahasan hukum-hukum tajwid yang terdapat di surat Ad-Duha. Tafadhol Ustadz Fauzi. Naam, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billahi thumma amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada sesi kedua ini insyaallah taala kita akan melanjutkan bacaan tahsin kita, yang dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menuntaskan bacaan kita atau sudah membahas kaidah-kaidah hukum tajwid pada surah Al-Insyirah atau surah Asy-Syarh. Maka insyaallah taala sanantaqil al-yaum, kita akan pindah pada malam hari ini di surat Ad-Duha. Ya, perhatikan di situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى. Perhatikan pada ayat yang pertama di situ ada huruf waw. Mengenai huruf waw ini perlu diketahui bersama, huruf waw ini kan makhrajnya atau pengucapannya ini kan berada di bibir ya. Sehingga huruf waw ini harokat apapun dia, maka tetap dibaca dengan memonyongkan kedua bibir. Walaupun huruf waw ini berharokatnya fathah, sehingga dibaca wa. Wadduha. Makanya ada beberapa ulama mengatakan bila mana ayat yang dimulai dengan huruf waw, maka usahakan posisi bibir itu sudah monyong. Gunanya apa? Gunanya untuk mempermudah bacaan, apalagi ketemu huruf dad ini. Jadi monyongkan dulu wadduha, wadduha, sehingga nanti ketika sudah monyong masuk ke huruf dadnya itu enak, mudah. Ya. Namun monyongnya huruf waw pengucapan di awal ini bukan kewajiban, namun untuk mempermudah saja. Ya, yang pertama huruf waw, hati-hati jangan dibaca wadduha, wadduha bukan wa, yang betul wa. Ya, kemudian berikutnya huruf dad. Ini ada huruf dad. Kita ketahui semuanya bahwa huruf dad ini merupakan huruf yang keluar dari lidah, bagian hafah, yaitu bagian sisi, samping, kiri atau kanan. Tapi ulama-ulama mutaakhirin, ulama-ulama saat ini, mereka berpendapat tidak masalah untuk mengucapkan dad ini yang tadinya berada di sisi atau pinggir, dia boleh di tengah di ujung lidah dengan menempelkan ke langit-langit atas. Dan dalam membacanya dad ini kita harus menjelaskan sifat yang tidak memiliki lawan huruf dad. Apa itu? Yaitu adalah istitalah. Ya, istitalah itu adalah imtidad, menahan, mengalirkan huruf dotnya sehingga kita tahan. Jangan kita baca seperti ini. Ini bacaan yang salah ya. Contohnya wadduha, tidak, alirkan dulu wadduha, wadduha, wadduha. Jadi nah itu ditahan, seperti itu. Nah itu disebut dengan istitalah, ditahan dulu. Wadduha, nah itu. Dan juga dalam membaca du harus jelas. Jangan kita baca wadduha. Nah, kalau wadduha itu menyerupai huruf dal. Bedakan antara du, bedakan antara du. Du dan du. Nah, kalau dad ini tebal, du. Kalau dal tipis, du. Nah, jadi hati-hati pemirsa ya dalam mengucapkan huruf dad ini. Kemudian berikutnya adalah ketika sudah pengucapan dad, berikutnya ha. Nah, perlu diperhatikan kalau kita melihat dalam mushaf Madinah, haknya itu kan ada fathah,
Di samping fathah itu ada fathah berdiri juga. Itu bisa kita sebut dengan mad tabi'i. Ya, mad tabi'i alif layyinah itu ya. Ada ya seperti ini, tapi itu dibaca 2 harakat, yaitu mad tabi'i. Sehingga seringkali teman-teman ini membacanya tidak selayaknya mad tabi'i. Karena kita tahu bahwa mad tabi'i ini dalam kadar panjangnya itu berapa harakat? 2. Akan tapi masih banyak di antara teman-teman yang mungkin membacanya lebih dari 2 harakat, sehingga dibaca wadduha. Tidak. Yang betul 2 harakat. Wadduha. 2 harakat saja. Tidak boleh lebih karena dia mad tabi'i. Ya, jangan wadduha. Tidak. Cukup 2 harakat. Kemudian kesalahan berikutnya yang terjadi pada mad tabi'i di akhir ayat adalah seperti membaca adanya hamzah di akhir. Contohnya, wadduha. Nah, itu seperti ada hentakan di ujung. Itu seperti halnya adanya hamzah. Nah, mungkin dia menjaga kehati-hatian tuh, biar 2 harakat saja. Tapi ternyata menghentak di ujung. Yang betul adalah menurunkan suara. Wadduha. Seperti itu. Wadduha. Bukan wadduha. Tidak. Itu menghentak. Nah, jadi hati-hati ya pemirsa dalam membaca mad tabi'i di sini. Kemudian berikutnya wallaili idza saja. Perhatikan wallai, ada lam tasydid di situ. Lam tasydid cukup dimasukkan, tapi jangan ditahan lama-lama. Jangan wallai, tidak. Masuk selesai. Wallaili, wallaili, seperti itu. Karena terkadang ada beberapa yang masih menahannya. Ya, yang ditahan itu adalah idgham bi gunnah. Ya, yang ada unsur-unsur gunnahnya. Ini hanya tasydid lam saja. Jadi cukup dimasukkan, selesai langsung dibaca harakatnya. Wallaili. Nah, kalau mau mengalirkan baru di madlinnya. Apa tuh madlin? Di situ ada lai. Ya mati, sebelumnya ada huruf lam berharokat fathah. Maka ini dibaca dengan mengalirkan. Wallaili idza saja. Nah, perhatikan dalam baca idza saja. Nah, jimnya juga sama dibaca 2 harakat karena memang dia masih termasuk mad tabi'i. Kemudian berikutnya ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Perhatikan ma di situ 2 harakat. Ya, ma wadda'aka, dalnya terdapat tasydid. Kita hentak. Ma wadda'aka, dalnya dihentak. Kemudian berikutnya ma wadda'aka rabbuka, sama ba juga ditahan. Jangan baca gini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma. Nah, tidak. Ditahan dulu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nah, jadi hati-hati dalam membaca qafnya. Wa ma qala, jangan kita baca wa ma qala. Jadi seakan-akan kayak kala. Yang betul adalah qala. Sehingga yang menjadi perhatian kita adalah menebalkan huruf qafnya. Ya, sehingga kita baca apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Itu yang benar. Adapun jika kesalahannya adalah seperti ini. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi nanggung. Qafnya tidak jelas, kafnya pun tidak jelas. Jadi yang betul qala. Ya, qala, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah walal akhiratu. Perhatikan di situ setelah lam yang pertama ada lam yang kedua dalam kondisi yang mati. Maka kita harus alirkan dulu. Walal seperti itu. A-nya juga panjang ya. Akhiratu khairu. Nah, khairu itu ada madlin, ya mati, dialirkan dulu. Walal akhiratu khairul. Nah,
Khairul la. Lamnya itu tanwin, domatain, ketemu huruf lam. Nah, kalau ada domatain atau nun mati ketemu huruf lam, itu pasti di huruf lamnya ada tasdid. Ya. Tapi kalau pada huruf ya, waw tidak ada tasdid. Mengapa demikian? Berarti dimasukkannya langsung sempurna. Khairul kan langsung ke al, ya kan? Tapi kalau kita baca nun mati ketemu ya, famai ya ke ya juga tidak, masih di tengah-tengah dia. Nah, karena tidak ada tasdid. Kalau ada tasdid, itu disebut dengan idgham kamil. Memasukkan huruf yang kedua secara sempurna. Sehingga dibaca khairul langsung al, ya. Itu disebut dengan mat apa? Mat idgham bila gunnah. Kemudian berikutnya minal ula. Nah, perhatikan di situ ada lam mati lagi. Kita kalau dalam riwayat Hafiz itu lamnya itu harus dibaca ngalir ya, dibaca ngalir dalam sifat tawasudnya. Kecuali dalam riwayat Warsh, kalau riwayat Warsh memang diibdal. Contohnya tadi walalakhiratu khairul laka minalula. Itu dalam riwayat Warsh. Nah, nanti ada lagi dalam riwayat Hamzah walal nah, seperti itu. Jadi seperti dibaca saktah. Nah, itu jadi kita dalam riwayat Hafiz ya, maka dibaca mengalir tawasud. Hati-hati dalam baca lam mati, karena seringkali kita dalam baca lam ini terlalu terburu-buru ya, sehingga tidak menjelaskan sifat tawasudnya. Seperti Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jelaskan Itu aja yang harus diperhatikan oleh pemirsa dimanapun Anda berada. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas pembahasannya ya di Quran surat Ad-Duha dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat dalam pembahasan hukum-hukum tajwid yang tadi telah dipaparkan ya. Baik, selanjutnya kita akan perdengarkan bacaan Quran yang sudah dikirimkan melalui voice note di 085210943943 dari teman-teman pendengar di Kita FM yang sudah mengirimkan bacaan Qurannya. Berikut ini kami akan putarkan atau kita akan hadirkan satu persatu ya. Insyaallah bacaan Qurannya akan dikoreksi oleh Ustadz Fauzi Abu Fasha berikut ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Ya, ini pesan datangnya dari Agus Slamet Nur Hidayat di Kuningan, Jawa Barat, Ustaz. Tafadhol Ustaz, minta dikoreksi bacaan. Ya. Masya Allah, barakallahu fi. Bagus, Masya Allah, dengan kadar yang cepat tapi tetap memperhatikan tajwidnya. Namun tadi perlu diperhatikan bahwa kecepatan tadi sudah bagus, namun dalam pengucapan hurufnya hati-hati juga, tetap harus diperhatikan kesempurnaan. Seperti tadi contohnya wawada'na, wawa. Jangan sampai dibaca wawa. Jadi wa yang keduanya tidak sempurna. Ini mungkin karena dampak dari terburu-buru ya, atau terlalu cepatnya bacaan. Jadi hati-hati mengenai itu ya. Kemudian tadi yang nampak sekali adalah mengenai sifat saja, sifat pada huruf ghain. Huruf ghain tadi kan fa idza faragta fansab, faragta. Tadi itu dalam aliran masih tidak sempurna, kemudian ketebalannya. Hati-hati di huruf ghain. Memang huruf ghain ini merupakan huruf yang rawan, karena memang rawannya karena dari sisi ketebalan. Ya, tadi bacanya masih fa idza faragta. Harusnya faragta. Itu. Kemudian yang kedua adalah fansab.
fansab. Kita harus menebalkan huruf sadnya, ikhfanya. Kita ketahui bersama, dalam hukum tajwid itu huruf alif itu mengikuti tebal tipisnya. Alif itu bisa menjadi tebal, bisa menjadi tipis ya. Itu melihat dari huruf sebelumnya. Ya, misalkan huruf alif sebelumnya ada huruf qaf, maka alifnya menjadi apa? Tebal karena qaf tadi. Adapun bila alif sebelumnya huruf mim, maka alifnya menjadi tipis sehingga alif ini mengikuti huruf sebelumnya. Sebagaimana ini perkataan dari para ulama, dan di antaranya dalam mereka mengatakan watatba'ul alifu ma qablaha. Watatba'ul alif ittiba', yaitu alif mengikuti ma qablaha, huruf sebelumnya. Sebaliknya dengan ikhfa, disebutkan bahwa dalam beberapa kitab disebutkan, di antaranya para ulama mengatakan, ini kalau tidak salah perkataan dari Syekh Uthman bin Sulaiman Murad, beliau mengatakan wa fakhimil ghunnata intalaha huruful isti'la ila siwaha. Beliau mengatakan wa fakhimil ghunnah, dan tebalkanlah pada ghunnah huruful isti'la jika bertemu dengan huruf isti'la. Contoh, tadi disebutkan huruf ghunnah. Huruf ghunnah itu kan nun mati. Nun mati ketemu huruf yang sifatnya tebal, maka ghunnahnya itu harus dibaca dengan tebal juga. Maka contoh seperti ikhfa tadi, memang ikhfa itu dibaca samar, tapi kesamaran ini juga kita harus melihat dari sisi sifat huruf ikhfanya. Jika huruf ikhfanya itu tebal, maka samarnya disertai dengan ketebalan. Sehingga kalau kita bacanya fa idza faragta fansab, ikhfanya benar, tapi sifat ikhfa hurufnya ini hilang, tadi tidak sempurna. Sehingga harus disertai dengan ketebalannya. Fa idza faragta fansab. Sehingga poinnya adalah alif tadi mengikuti huruf sebelumnya, kalau ikhfa nun mati mengikuti huruf setelahnya. Itu harus difahami. Jadi tadi masalah dua aja, ghain ditebalkan lagi dan ikhfa sadnya juga ditebalkan lagi. Secara keseluruhan bacanya sudah bagus. Barakallahu fi. Oke, baik. Terima kasih Ustaz, jazakumullahu khairan atas koreksinya ya. Kalau kita teringat dengan huruf go itu teringat juga dengan penjelasan Ustaz Fauzi bahwa pengucapannya itu gampang aja ya, ngikutin aja kalau kucing lagi berantem ya. Gitu saja ya. Masya Allah. Iya, karena memang tadi kurang terdengar jelas juga saja goinnya dalam tadi sukun ya tadi. Farog tafang sukun. Baik, terima kasih Ustaz, jazakumullah khairan, dan kita akan perdengarkan lagi untuk bacaan Quran selanjutnya yang sudah dikirimkan juga melalui WhatsApp di kesempatan malam hari ini. Kita akan putarkan atau kita akan hadirkan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Ya, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fi. Masyaallah bagus bacaannya. Namun ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah tadi ikhfanya sudah bagus untuk qaf ya. Cuman memang huruf ikhfa qaf ini, ikhfa pada huruf qaf ini berbeda dengan ikhfa pada huruf-huruf yang lain seperti shad, dad gitu ya. Karena langsung masuk ke eng. Nah, tadi itu langsung dimasukkan ke engnya. Alladzi anqa. Jadi jangan itu samarnya jelas itu mah. Harusnya anqa seperti itu.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang terakhir itu adalah ini, sinnya harus ditipiskan. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ditipiskan sinnya dan juga alirannya dijelaskan lagi. Jadi tadi masalah itu saja. Tadi seperti terdengar tebal, usri yusra. Nah, harusnya usri yusra. Nah, jadi sinnya dibaca tipis saja. Itu saja yang harus diperhatikan. Barakallahu fi. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakumullahu khairan atas koreksinya. Demikian tadi untuk teman-teman pemirsa dan pendengar radio Kita FM yang sudah bergabung, dan terima kasih sudah berinteraktif di kesempatan malam hari ini. Ya Ustaz, nampaknya waktu juga yang membatasi perjumpaan kita. Mad sudah selesai Ustaz pembahasannya. Ya. Pertemuan selanjutnya nanti kita bahas lagi atau gimana Ustaz? Ya, insyaallah taala kita di pertemuan berikutnya kita akan membahas salah satu kitab yang cukup fenomenal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala, yaitu matan Tuhfatul Atfal. Baik. Ya, insyaallah taala kita akan bahas matan itu. Iya, sangat menarik untuk dinantikan Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz. Barakallahu fikum atas waktu yang telah disempatkan untuk bisa hadir di studio dan berbagi ilmu dengan teman-teman pemirsa dan pendengar radio Kita FM, dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda pemirsa dan pendengar radio Kita FM. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada akhirnya saya Hafid dan juga Ustaz Fauzi Abu Fasha mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Kita tutup perjumpaan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.